Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman semua, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kekuatan iman, diberi kekuatan Islam, diberi nikmat sehat, sempat sehingga kita bisa silaturahim dan juga menuntut ilmu pada pagi hari ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada pemimpin kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semuanya yang tetap istiqomah berpegang teguh dengan ajaran Islam kita ini sampai akhir zaman nanti. Amin. Nah, teman-teman semuanya, kita nanti akan ngaji tentang akhlak. Nanti Om Irul yang akan menyampaikan materinya. Silahkan nanti teman-teman untuk bertanya kepada Om Irul ataupun memberikan apa namanya, mengelaborasi apa yang disampaikan Om Irul. Tapi baiklah, sebelumnya kita buka lebih dahulu silaturahim dan juga pengajian kita ini dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan bacakan Quran Surah Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu tadi teman-teman semuanya saya bacakan Quran Surah Al-Hujurat. Saya tidak tahu apakah nanti itu bagian dari apa namanya yang akan disampaikan oleh Om Irul karena berkaitan dengan akhlak gitu ya. Oke, tapi tidak masalah. Ini mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa bergabung nanti bisa segera bergabung bersama-sama dengan kita, gitu nggih, nyusul gitu. Nggih. Saya kira demikian, monggo Om Irul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kali ini pembahasan kita tentang akhlak ya. Walaupun sudah dibahas sejak sekolah ya namanya akhlak itu, tapi ya kita bahas dengan mudah-mudahan dengan sudut pandang lain sehingga nanti kita mendapatkan ilmu yang baru ya. Jadi, mohon izin saya share dulu ya.
Nah, di bahasan kita kali ini tentang akhlak. Nah, kebetulan setahun yang lalu juga pas Agustus, bahasanya tentang apa ya? Sabar kalau nggak salah itu. Itu tanggal 2 Agustus ini. Template-nya saya pakai lagi. Pas tanggal 1 Agustus. Nah, kita akan mulai dari kisah seorang pedagang ya. Nah, ini adalah dikisahkan oleh Ibnu Abbas di wilayah Hijaz semasa pemerintahan Abu Bakar pernah terancam kelaparan. Ya. Jadi saat ini itu kita sebenarnya dengan lockdown dan yang lain-lain itu kita ini mengalami bencana kelaparan sebenarnya ya, karena banyak fakir yang tidak kelihatan. Jadi boleh jadi dia itu punya mobil, punya rumah, tapi kan kita tidak tahu mungkin dia usaha sedang apa tidak bisa dilakukan atau bahkan ada mungkin pegawai yang di PHK kita tidak tahu ya. Jadi ada fakir yang tidak kelihatan. Nah, di masa lalu di masa Abu Bakar ini benar-benar ada suatu paceklik ya. Madinah mengalami paceklik dan kesulitan memperoleh bahan makanan. Aktivitas pasar waktu itu sepi. Nah, datanglah kafilah dagang Utsman bin Affan dari Syam. Terdiri dari 1.000 ekor unta yang bawa makanan ya, gandum, minyak zaitun, kismis dan sebagainya. Ini tentu saja ada kelangkaan ya. Nah, ketika itu datanglah para pedagang dan kemudian terjadi dialog, apa yang kalian inginkan, kata Utsman, ya engkau taruhlah, jualah barang kepada kami, mau dijual lagi. Nah, kemudian kata Utsman, Allah itu memberi keuntungan 10 dirham untuk setiap 1 dirham, jadi 10 kali lipat. Ada nggak yang berani lebih dari 10 dirham? Karena tidak ada yang menyanggupi, nah, maka kata Utsman, ya kalau begitu saya berdagangnya dengan Allah ini ya. Semua barang dagangan dan bahan-bahan makanan yang aku bawa dari Syam ini, saya sedekahkan untuk fakir miskin dan penduduk Madinah yang membutuhkan. Ini saya lakukan karena Allah semata. Jadi Utsman kemudian membagikan gratis itu ya barang dagangnya pada penduduk Madinah yang sedang mengalami paceklik ya. Nah ini luar biasa ya. Sekarang kita justru terbalik ketika kondisi lagi seperti ini, banyak pedagang yang mengambil untung itu 2-3 kali lipat ya. Kadang-kadang harga menjadi tidak masuk akal. Padahal barang dagangan dia itu ya termasuk yang sangat dibutuhkan ya. Jadi kita melihat ini suatu akhlak yang luar biasa, membagikan sebegitu banyak ketika justru potensi keuntungannya itu luar biasa besar. Ya. Tapi malah nggak ngambil untung gitu. Malah sedekah itu kan berarti rugi ya. Tapi berdagang pada Allah seperti itu. Jadi luar biasa ini akhlak dari Utsman bin Affan. Dan Utsman itu sahabat yang sampai sekarang ini jariahnya masih ada ya. Sumur yang diambil airnya, kemudian kebun yang apa itu perolehannya kemudian diwakafkan ya, diwakafkan. Ini luar biasa ya, sudah 1.400 tahun berarti. Dia masih berjalan itu yayasannya Utsman itu. Nah, yang kedua adalah kisah 3 pejuang ya. Nah, salah satu namanya adalah Ikrimah. Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda. Jadi Ikrimah ini ikut pasukan berkuda. Di samping Ikrimah juga seorang ahli ibadah dan pembaca Quran yang tegur di masjid. Ketika terjadi perang Yarmouk, Ikrimah maju berperang seperti ya kesetanan, dia sungguh-sungguh ya. Khalid bin Walid yang menjadi panglima mengatakan Ikrimah jangan bodoh. Namun Ikrimah tidak mempedulikan perang tersebut. Ya Khalid, biar aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah Masalam aku lari dari tentara Romawi? Ini perang dengan Romawi. Kemudian Ikrimah maju dan akhirnya terjadi pertempuran ya. Di akhir pertempuran itu berjejer 3 mujahid ya yang sedang sekarat ya dalam keadaan kritis. Mereka itu adalah Haris bin Hisham, Asy bin Rabi'ah dan Ikrimah.
bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal ya. Abu Jahal itu nama aslinya bukan Abu Jahal, ini panggilan. Nah, kemudian Al Haris minta air minum karena kabarnya kalau sakaratul maut itu haus banget itu ya. Kemudian air didekatkan ke mulutnya, tapi dia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami, berikan dulu kepada Ikrimah. Nah, ketika didekatkan ke Ikrimah melihat Ayasi, berikan dulu kepada Ayasi. Ketika disampaikan Ayasi, dia sudah meninggal, kemudian kembali ke Haris sudah meninggal dan Ikrimah sudah meninggal. Jadi apa yang menjadi moral story ini ya? Bahkan dalam kondisi yang sangat kritis ya, sakaratul maut di mana orang itu sangat kehausan, karena akhlaknya itu dia mendahulukan saudaranya. Mendahulukan saudaranya. Itu dikasihkan saya ke sana. Nah, kalau sekarang ya tentu saja dalam kondisi kritis dan cemas, kebanyakan orang berebut ya untuk survive ya. Tapi memang kita tidak bisa membandingkan apple to apple ini. Level para sahabat ini binaannya langsung ya dari Rasulullah ya. Kayaknya beda memang beda ya. Ini saya ambilkan dua contoh yang ekstrim ya. Satu yang akan mendapat keuntungan besar, dia itu malah menyedekahkan, dan satu yang sudah hampir mati gitu aja dia masih tanda kutip bersedekah gitu ke teman saya saja itu. Luar biasa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa tujuan dari ibadah itu ya? Ibadah yang sering kita ingat itu adalah ibadah mahdoh ya. Kita menjalankan rukun Islam dan seperti hadisnya memang barang siapa menjalankan rukun Islam itu kamu masuk surga gitu kan. Nah, hanya saja apa yang dijalankan itu bukan tujuan akhir karena dia itu suatu kewajiban yang Allah berikan, Allah sediakan kita itu untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Nah, tujuan sesungguhnya itu apa di dalam beragama Islam itu? Kata Rasulullah ini ya, di Quran ini ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi sesungguhnya untuk kamu itu pada diri Rasulullah itu teladan yang baik ya. Kemudian bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang dia menyebut Allah. Jadi tugas Rasulullah itu kalau kita melihat dan merujuk ayat ini, ya kita disuruh nyontoh. Apa yang dicontoh? Yang dicontoh adalah akhlaknya. Karena suri teladan di sini kan akhlak ya. Tentu saja bukan mencontoh supaya hidup sangat sederhana, kuat begitu kita seperti Rasulullah gitu. Yang semuanya dikasihkan. Andai Rasulullah itu jualan tasbih aja itu sudah kaya itu, semua orang pasti mau beli gitu kan ya. Tapi kan tidak seperti itu. Kemudian di dalam Quran juga Rasulullah itu disebutkan wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar punya akhlak ya, berbudi pekerti yang agung. Ya, jadi Rasulullah itu dipuji karena akhlaknya. Ya. Kemudian ini hadis-hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah, ya kata-kata hanyalah ini mungkin menarik ya untuk kita perhatikan, untuk menyempurnakan akhlak yang baik ya, akhlak-akhlak yang baik. Jadi disempurnakan, yang sudah baik itu disempurnakan. Yang jahat gimana ya jadi baik dulu gitu, yang masih buruk jadi baik dulu. Mengenai artinya ini kan berarti akhlak yang baik pun disempurnakan begitu ya. Mengenai akhlak itu Aisyah menjawab karena khulquhu Al-Qur'an ya. Jadi akhlak beliau itu Quran. Disebutkan bahwa Rasulullah itu belum pernah memukulkan tangannya pada seorang pun dari budaknya ya, dari pelayannya. Belum pernah memukul seorang pun dari istrinya. Ya kalau Rasulullah marah itu ya diam aja gitu kan. Dan tapi menunjukkan ketidaksukaan beliau. Dan belum pernah memukulkan tangannya pada suatu kecuali dalam berjihad. Rasulullah itu di sisi lain tuh kuat ya, jadi ya mengangkat pedang dan berperang begitu. Rasulullah juga tidak pernah memilih di antara dua perkara, melainkan yang disukai dan yang paling ringan. Ini maksudnya berusaha memudahkan gitu ya, memudahkan. Karena orang mencontoh dia gitu.
Kecuali bila yang ringan itu berupa dosa, maka jika berupa dosa beliau adalah orang yang paling menjauhi. Nah, dari Ibnu Umar bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Enggak pernah itu yang paling kaya, yang paling pinter, yang jabatannya paling tinggi, itu kan tidak pernah ya dibahas di Islam. Itu sudah tahu kita ilmunya gitu kan ya. Itu bukan tujuannya. Yang dituju adalah orang yang paling baik akhlaknya, sehingga dia nanti akan paling banyak manfaatnya bagi orang lain ya, bagi semestanya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Nuh ibnu Abbad, dari Sabit, dari Anas, secara marfu itu artinya menceritakan tentang dari Rasulullah ya. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dapat mencapai tingkatan yang tinggi di akhirat dan kedudukan yang mulia berkat akhlaknya yang baik ya. Padahal ia sesungguhnya lemah dalam hal ibadah, maksudnya ibadahnya itu biasa saja gitu. Ya. Dan sesungguhnya dia benar-benar dijerumuskan ke dalam dasar jahanam karena keburukan akhlaknya, walaupun dia adalah seorang ahli ibadah. Ini kan membingungkan ya. Sudah berkali-kali sebenarnya di Quran pun sesungguhnya celakalah orang-orang yang sholat, tapi yang sholatnya itu tidak ada efeknya gitu ya. Jadi fawailul lil musallin. Ya, jadi tidak biasanya karena setelah sholat tapi dia tidak mau membantu dengan barang yang berguna. Maksudnya ya tidak membantu dia. Jadi kalau kita itu fokusnya itu ibadah, memperbanyak ibadah, padahal itu cuma jalan gitu ya, bukan tujuan. Maka ketika tidak tercapai tujuannya sebenarnya ya gagal itu. Seorang murid yang terus belajar tapi nggak pernah ujian dan nggak pernah lulus. Gitu. Hadis tentang akhlak yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dikisahkan bahwa pada suatu ketika datanglah sekelompok orang pada Rasulullah menceritakan profil dua perempuan. Ini pernah kita sampaikan ya. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan terkenal karena telah melaksanakan sholat, puasa, zakat dengan sempurna, namun ia sering menyakiti hati dan perasaan tetangganya. Jawab Rasulullah, tempat perempuan itu di neraka. Ini sama dengan tadi itu kan. Kemudian orang-orang tadi menceritakan pada Rasulullah tentang seorang perempuan yang terkenal justru karena ia tidak melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna, tapi ibadah ya, tapi tidak sempurna itu maksudnya tidak sampai ngedu gitu. Namun ia sama sekali tidak pernah menyakiti hati dan perasaan tetangganya, maka Rasulullah berkata, tempat perempuan itu di surga. Jadi kita lihat bahwa bukan mengecilkan arti ibadah ya, tapi bahwa ibadah itu bukan tujuannya ya. Ukurannya bukan di banyaknya sholat. Hadis tentang akhlak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda ya, seorang wanita berzina telah mendapatkan ampunan, dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur, anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat ini, si wanita berzina itu melepas sepatunya, lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya, mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih ya. Jadi itu sudah sangat terkenal. Kemudian hadis yang lain, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing, ia mengurung kucingnya sampai mati, lalu ia masuk neraka karenanya, ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya, bahkan ia mengurungnya, ia tidak meninggal makanan untuknya, sehingga ia makan apa yang keluar dari bumi. Nah, saking desperate-nya ini ya, sampai mati karena kelaparan. Masuk neraka orangnya ini ya. Jadi kita perhatikan nih, bukan masalah kucing atau anjingnya, justru ya. Apapun akhlak itu kepada binatang dan alam itu Allah menilainya. Gitu ya. Jadi itu menunjukkan yang dinilai Allah itu sebenarnya adalah, nah ini tamparan keras tadi itu ya, akhlaknya ini sebenarnya ya. Sering kita terjebak yang diperindah adalah ibadahnya tapi kosong dia gitu ya.
Jadi apa itu akhlak? Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, tabiat. Secara terminologi, tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia. Sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Jadi istilahnya itu yang sesungguhnya dari orang itu katanya muncul di kondisi-kondisi sangat kritis gitu ya. Jadi dia itu misalnya dermawan gitu ya. Nah, pada kondisi kritis apakah dia tetap dermawan? Kalau enggak ya jangan-jangan dulu pencitraan itu. Jadi atau suka nolong. Jadi kondisi kritis itu kondisi di mana ada tadi seperti tadi itu potensi keuntungan yang besar kalau Utsman itu atau kalau Ikrimah tadi itu sudah mau meninggal dan ada kesempatan masih minum air gitu kan ya. Itu kan kondisi-kondisi yang kritis itu. Nah, sementara itu Muslim Nurdin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan manusia yang menghukumi. Jadi kita mengenal akhlak itu sebagai perangai, watak, bahkan kita juga mengenal sejak kecil itu sebagai budi pekerti. Nah, secara umum akhlak itu ada dua. Kita kan sering mendengar itu ya, pendekar berwatak jahat gitu kan, berwatak baik dan berwatak jahat. Jadi dalam Islam itu macam akhlak ada dua, akhlakul karimah yang terpuji dan mazmumah yang tercela. Yang karimah itu golongan macam lain yang diri oleh muslim ya akhlakul karimah yang terpuji, diantaranya rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar dan yang lainnya. Ini kan kumpulan dari budi pekerti dan karakter-karakter yang baik begitu kan ya. Sedangkan akhlakul mazmumah yang tercela merupakan tindakan buruk yang dihindari, contohnya adalah sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan sebagainya. Ghibah tadi yang di ayatnya dibacakan oleh Om Jok itu sudah ditekankan di dalam Quran ya, tapi seringkali orang itu ya boleh kita itu jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tapi setiap kali jatuh harus ingat untuk bangun lagi. Jadi ya sudah ditekankan di Quran itu jangan ghibah gitu kan ya. Wah masih tidak sengaja namanya tidak sengaja kan istighfar ya. Tapi kalau sengaja mencari-cari forum ghibah, nah itu berarti sholat dan yang lain-lainnya itu perlu dipertanyakan ada hasilnya enggak gitu kan ya. Nah, jadi kita akan bedakan antara output dan outcome. Orang yang banyak sholatnya itu artinya banyak outputnya gitu ya. Apa yang dia kerjakan itu banyak. Tapi belum tentu outcome-nya seperti yang diharapkan. Kalau dia itu masih nyinyir, suka gibah, kemudian yang lain-lain yang menyakiti orang lain gitu kan ya, atau dengan orang tua sendiri itu ternyata tidak berbuat kebajikan ke orang tua atau ya macam-macam lah yang kita sebut wataknya kurang bagus itu tadi. Berarti outcome-nya tidak tercapai. Kalau pernah umroh atau haji itu ya, mestinya kan itu ada itu fenomena mencium hajar aswad. Wah, sampai bayar itu ada itu. Bahkan sampai apa ya, rebutan itu luar biasa itu. Entah cuman megang kiswahnya atau apalagi sampai mencium hajar aswad ya. Nah, itu kan pertunjukan akhlak yang ya tidak masuk akal gitu ya. Bahkan di tempat ibadah itu kayak begitu. Bahkan ada yang nipu loh di sana. Ada yang nyopet. Waduh itu luar biasa gitu kan ya. Jadi ada yang namanya output begitu, ada yang namanya outcome. Apa bedanya? Kalau kita berolahraga itu kita menghasilkan output suatu apa ya produksi keluaran ya dua-duanya kalau diterjemahkan di Indonesia ini agak mirip sih. Nah, olahraga itu kan misalnya seseorang rajin berolahraga 3 kali seminggu ya jalan pagi misalnya begitu ya. Tapi itu sebenarnya sarana. Diwajibkan bisa saja diwajibkan karena dia punya penyakit tertentu seperti manusia itu ibadah itu sarana diwajibkan ada pahalanya sama karena
jiwa kita mungkin belum bangun atau masih sakit gitu kan. Tapi yang sesungguhnya itu yang disebut dengan sehat tuh kalau diukur tekanan darahnya misalnya 120/80. Kalau dia rajin lari tapi kemudian mungkin dia kurang tidur apa dan segala macam itu bisa saja dia tetap sakit ya. Jadi tujuan sesungguhnya itu orang pengen sehat. Sehat banyak caranya, tidak harus lari atau jalan pagi. Jadi yang ini, yang olahraga ini disebut dengan output. Yang sehat itu disebut dengan outcome. Nah, sama ibadah itu lebih cenderung adalah output. Ya. Dia rajin ke masjid, tapi dia nggak pernah bantu-bantu kalau ada kerja bakti gitu. Nah itu juga perlu dipertanyakan itu. Ini outcome-nya kok nggak ada gitu kan ya. Atau malahan dia itu semau gue begitu ya. Ya banyak macam lah ya. Misalnya dia sudah banyak sedekah tapi dia masih sombong. Bisa ya itu dalam proses ya. Karena sebenarnya kan bersedekah juga berusaha untuk membunuh kepikiran, kesombongan. Atau apapun itu banyak sekali bahwa orang itu akhirnya fokus ke output tapi lupa mengukur outcome-nya. Nah, outcome di dalam beragama itu adalah akhlak itu. Yaitu sudah sangat jelas disebutkan di dalam Quran. Bahkan ada yang cukup keras itu ya. Mengapa kamu tidak melakukan apa yang kamu sampaikan itu ada ya, tapi saya tidak kutip ayatnya. Itu teguran yang keras. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari fenomena ini. Kenapa orang-orang yang banyak ilmunya itu belum tentu banyak amalnya. Nah, amal di sini yang dilandasi dengan akhlak tadi ya. Dari Abu Barzah al-Islam ini ya, Rasulullah bersabda, telah pakai serambat tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak hingga ia ditanya tentang 4 hal. Ada 4, saya harusnya cari yang lebih lengkap ya. Salah satunya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dari ilmunya tersebut. Kalau nggak salah ini ada waktu, ada harta, ada apa. Gitu. Nah, ini hadis Hasan Sahih. Jadi kita akan ditanya amal apa dari ilmu yang sudah diberikan ya. Tentu saja ini ilmu-ilmu kebaikan, sudah otomatis. Jadi banyak sekali yang sudah tahu ilmunya tidak dijadikan amalannya ya. Wah, yang mengerikan itu adalah ustadz yang banyak ilmunya, tapi tidak terjadi pada dirinya amalnya gitu ya. Itu bahaya itu. Alhamdulillah kita jangan sampai seperti itulah. Nah, ini saya kutip dari Twitter saja ini. Saya malas merangkum lagi ini sumber ilmunya dari Habib Zain, saya juga tidak tahu. Pokoknya ini dia mungkin ngambilnya juga dari kitab Ihya kan. Jadi mengangkat topik antara hubungan ilmu dan amal dalam pandangan Imam Ghazali. Jadi pertama-tama bahwa katanya ini amal itu mengikuti suasana hati. Suasana hati mengikuti ilmu, ilmu mengikuti pikiran. Ini premis awal dari Ghazali ya. Berdasarkan Imam Ghazali ada 3 perkara yaitu ilmunya, suasana hatinya, dan tindakannya atau amalnya. Jadi ilmu dan amal itu di tengah-tengahnya itu ada suasana hati. Tidak mesti yang ilmunya tinggi itu amalnya langsung banyak. Enggak, kejadiannya malah banyak yang ilmunya tinggi, amalnya jauh dari ilmunya gitu. Tapi ada yang ilmu dan amalnya itu seimbang begitu kan ya. Atau bahkan amalnya itu ya luar biasa ya hanya dengan ilmu yang sederhana. Dalam pandangan Imam Ghazali, ilmu itu akan menyebabkan suasana hati. Sementara suasana hati itu kan menyebabkan amal. Jadi di antara ilmu dan amal terdapat suasana hati. Ya. Nah, ilmu amal tidak memiliki hubungan. Faktor yang mendorong terjadinya amal adalah suasana hati, bukan ilmu. Artinya apa? Yang harus kita fokus itu adalah suasana hati kita itu. Nah, dia ngasih contoh di sini ya. Contoh sederhana, Fulan melihat ular berbisa di bawah kursi, dia langsung keluar dari rumah karena ketakutan. Pertanyaannya, apakah yang membuat Fulan bergegas itu adalah ilmunya? Nah, di sini sebenarnya kita pahami ya. Fulan melihat sebab dia mengetahui bahaya. Ya, maka muncul ketakutan dalam hatinya. Jadi keluar dari rumah itu bukan karena
semata-mata punya ilmu ya, tapi suasana hati. Punya ilmunya bahwa itu berbahaya, tapi kemudian tahu dia dalam kondisi aman karena dia menggunakan sepatu dan yang lain-lain, atau ular itu ya tidak menyerang dengan sungguh-sungguh langsung ya. Ya mungkin dia juga tidak lari gitu. Jadi suatu amalan sangat bergantung pada suasana hatinya itu. Nah, ini seorang mendengar gambaran neraka dari ustadz. Setelah itu dia mengetahui siksa neraka yang pedih. Nah, kita kan sudah berkali-kali nih ngaji itu bahwa ya semua akan dihitung. Seandainya pengetahuan tentang siksa neraka itu membuat ketakutan, maka ia bergegas meninggalkan maksiat. Tapi ada juga yang sudah tahu ya biasa-biasa saja. Ya sudah, maka ya tetap maksiat, begitu kan ya. Jadi dia tidak meninggalkan maksiat. Jadi sudah tahu tapi tidak beramal gitu kan ya. Ya karena suasana hatinya tidak terbentuk. Nah, berikutnya manusia motif satu dianggap membahayakan, merugikan, maka muncul dorongan hati. Nah, dorongan ini yang disebut dengan, kalau dalam kata Imam Ghazali itu di kitab Ihya itu adalah amarah. Amarah itu dorongan sebenarnya ya. Kemudian kalau dia bisa memberi kesenangan, maka muncul dalam dirinya untuk meraihnya. Kalau yang tadi itu membahayakan, dia menghindarkan. Nah, ini disebut dengan syahwat kalau dalam Al-Ghazali. Jadi ada amarah, ada syahwat ya. Syahwat itu pengen memenuhi kebutuhan fisiknya gitu. Kalau amarah itu pengen menghindari atau apa ya. Ya di sini untuk menyelamatkan ya. Kenapa kok disebut dengan sedang marah-marah itu nafsu amarah? Itu sebenarnya maksudnya adalah ya dia ingin menghilangkan yang dianggap merugikan dia gitu, maka dia memarahi orang lain itu sebenarnya kan ya. Kemudian nah itu kira-kira seperti itu ya. Jadi ada hati pertama. Sekarang kita fokus hubungan ilmu amal dalam pandangan Imam Ghazali, bahwa tidak ada jaminan orang berilmu akan melakukan tindakan berdasar ilmunya, karena kehadiran ilmu belum tentu melahirkan suasana hati ya. Sebenarnya Imam Ghazali tidak heran jika melihat orang berilmu tidak beramal berdasar ilmunya, karena memang tidak ada hubungan langsung ya antara ilmu dengan amal. Faktor yang mendorong untuk beramal itu adalah suasana hati. Jadi ilmu amal itu ada penghubungnya, itu suasana hati. Ini contoh lagi dia. Fulan tahu ada pengajian tapi nggak datang. Kenapa? Ya tidak tergerak gitu kan ya hatinya gitu ya. Jadi seandainya pengetahuan menyebabkan motivasi, baru dia akan menghadiri pengajian. Ya kadang-kadang kan misalnya, wah sholat sunat sebelum subuh gitu kan. Itu pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Langsung kita punya motivasi ya karena ilmu itu. Tapi ada juga yang tahu itu dan ya tidak dilakukan, sholat subuh saja, merasa tidak sayang untuk kehilangan sholat sunat sebelum subuh. Atau misalnya gini, sudah diberitahu nih, sholat jamaah itu 27 tingkatan lebih baik daripada sholat sendiri. Tapi tidak tergerak. 27 tingkatan itu kan ya. Padahal kalau kita analogikan jangan-jangan kamu sholat sendirian 27 kali itu baru setara dengan sholat jamaah. Itu mikir ya, waduh sayang sekali kalau nggak jamaah ya. Ya kadang-kadang yang ditempuh malah sholat sendirian gitu. Jadi tidak ada hubungan langsung. Nah, maka di sini di dalam ini dilanjutkan di dalam kata Fakhruddin Ar-Razi ini, dalam manusia itu terdapat syahwat ya, syahwat dan amarah dan hawa. Apa sih bedanya? Syahwat itu keinginan memenuhi yang fisik. Contohnya lapar, itu syahwat itu. Seksual itu syahwat. Sedangkan kalau dorongan nafsu, dia sebut dengan hawa nafs, itu sesuatu yang bukan fisik, dia intangible. Contohnya apa itu terkenal, disanjung, dapat pujian, itu merasa baik gitu kan ya. Nah, itu hawa nafs, jadi intangible dia.
Ada ya dua-duanya ini harus diperhatikan ya. Syahwat dengan amarah ini kan satu kelompoknya. Ya, jadi yang satu itu didrive oleh fisik, yang satu itu didrive oleh non fisik. Ya. Nah, umumnya sih kalau puasa itu dia mengendalikan syahwat. Jadi fisiknya dibikin lemah begitu kan ya. Ya, fisiknya dibikin lemah. Sedangkan kalau hawa nafsu itu harus karena dia itu caranya agak beda itu. Itu caranya biasanya yang contohnya ya sedekah. Sedekah itu memotong hawa nafsu sebenarnya. Puasa juga sih sebenarnya. Puasa itu kejujurannya itu memotong hawa nafsu. Intinya bahwa yang difokus hawa nafsu itu adalah sombong, kemudian apa itu putus asa atau apa-apa yang sifatnya intangible. Jadi dua-duanya harus diperhatikan. Amarah adalah dorongan untuk mempertahankan diri dari apa yang dianggap membahayakan. Makanya marah-marah itu sebenarnya mempertahankan diri. Sedangkan nafsu untuk mendapatkan pengakuan dari sesama. Ya, syahwat adalah dorongan mendapatkan dianggap memberikan kesenangan. Tapi ini fisik ya. Sedangkan nafsu itu hawa nafsu, nafsu sendiri artinya jiwa ya. Hawa nafsu itu mendapatkan yang intangible ya, seperti pengakuan dan yang lain-lain. Nah, kalau amarah itu menghilangkan, mempertahankan diri dari yang membahayakan. Nah, dalam kenyataannya ini ada. Lahir itu kita punya. Sehingga ilmu itu sebenarnya dipakai untuk mengendalikan ini syahwat, amarah, dan hawa nafsu itu. Jadi fungsi ilmu itu sebenarnya adalah supaya kita berhasil mengendalikan ya. Ini salah satu tujuan ya. Caranya gimana ya? Dikasih ilmunya oleh Allah itu melalui rukun Islam itu, melalui ibadah-ibadah itu. Sholat itu ada tujuannya, dia mengendalikan antara syahwat amarah dan hawa nafsu. Mungkin lebih ke hawa nafsu ya. Puasa itu juga ada gitu. Zakat dan sedekah itu juga. Haji juga tujuannya sebenarnya itu. Yang kalau itu semua dilakukan, maka ilmu kita tentang itu ya, membuat kita itu nanti beramal ya. Ujung akhirnya itu akhlakmu menjadi sempurna. Ya. Jadi kalau sudah melakukannya akhlaknya tidak sempurna, ilmu tentang ibadahnya masih kurang mestinya gitu ya. Kemungkinannya seperti itu. Sehingga akhlaknya tidak terbentuk gitu. Dalam pandangan Ar-Razi, syahwat memiliki dampak negatif, amarah juga, sementara nafsu lebih lagi gitu. Jadi yang ya bukan paling ringan ya, tingkatan paling rendah itu adalah syahwat ya, seneng dengan syahwat itu ya. Kemudian di atasnya itu adalah marah, kemudian yang paling besar itu adalah justru hawa nafsu. Yang sering nggak kelihatan ini kan amalan hati ya, hawa nafsu itu. Kita bisa ikhlas, terhindar dari ujub atau sombong, itu kan amalan hati ya, berat ya. Nah, jadi kalau syahwat itu tindakan kotor, kalau amarah itu mungkar, dan dari hawa itu zalim. Jadi menzalimi diri itu sebenarnya karena hawa nafsu. Dalam pernyataan ilmu justru kadang sering ya, justru dimanfaatkan oleh syahwat, amarah, dan nafsu untuk melakukan tindakan di alam sadar. Jadi punya ilmu tapi dipakai sebagai dalih, bukan dalil. Ya, kalau dalih itu apa ya? Alasan mendahului apa dulu saya lupa saya. Alasan mendahului tindakan ya. Kalau ada dalih, ada dalil. Dalil itu prinsip. Dalil itu mendahului tindakan. Dalil itu mengikuti tindakan. Jadi kamu melakukan sesuatu terus baru dikasih. Nah, itu namanya berdalih itu. Tapi kalau dalil
Anda tahu dulu prinsipnya dan kemudian melakukan berdasarkan dalil itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bahasan Twitter ini banyak ini ya, ujung akhirnya kalau kita bicara akhlak itu ada di hati. Budi pekerti itu bayangan kita itu ada di pikiran gitu kan ya, ada seperti moral itu kesannya kan di pikiran. Sebenarnya itu ada di hati. Ya. Moral itu ada di hati. Nah, jadi rangkumannya adalah ilmu itu dengan amal ada hati di sini. Dan di hati itu sebenarnya adalah dikendalikan oleh jiwa. Kalau jiwanya dibangunkan dan kemudian dia membersihkan diri, bisa mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, maka suasana hatinya ini adalah suasana hati yang cenderung pada kebaikan. Maka ilmu itu menjadi amal. Nah, jadi ilmu ini akan mempengaruhi ke sini nih. Amal juga sebagai sarana latihan ya. Jadi dipaksa kadang-kadang punya ilmunya terus dilakukan amalnya dengan terpaksa, hatinya mungkin belum dapat ya. Sholat itu misalnya ya anak kecil apalagi gitu kan ya. Kasih permen dulu gitu ya. Karena sebenarnya yang mau dikendalikan itu adalah syahwat dan hawa nafsu ini. Jadi membangunkan jiwanya. Jiwanya yang tanda kutip berakal ya. Di kalbunya hidup. Jadi barulah ilmu dengan amal ini nyambung. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, akhlak itu sendiri ada tiga, yaitu akhlak pada Allah. Akhlak loh, kenapa manusia berakhlak pada Allah? Ya, misalnya husnudzon. Husnudzon itu akhlak pada Allah gitu. Atau bertauhid itu akhlak pada Allah. Nah, jadi budi pekerti kepada Tuhan gitu ya. Jadi itu akhlak pada Allah itu. Kemudian akhlak pada sama manusia, ya tidak harus orang lain, bahkan orang tua gitu kan ya, itu ada di dalam Quran ya. Seorang anak diajarkan budi pekerti, pergi pamit begitu kan ya, jangan ngilang aja, datang aja gitu kayak ayam gitu kan ya. Ya itu harus pamit gitu. Itu kan ini bukan sesama, ini sesama manusia ya. Kemudian akhlak pada lingkungan, ya ini saya ambilkan gambar anak kecil membawa anjing gitu ya. Kita jangan melihat dia itu anjing, babi, ular atau apa, tapi kita harus berakhlak apa terhadap makhluk itu. Kalau misalnya nggak perlu diganggu ya jangan diganggu begitu kan ya. Kalau nggak perlu dibunuh ya jangan dibunuh begitu kan ya. Tapi kalau mengganggu membahayakan boleh dibunuh gitu ya. Sebagai khalifah kita diberi kewenangan, tapi Allah akan mempertanyakan akhlakmu ketika melakukan itu kenapa. Ya misalnya kita kurban kan ya, yang kemarin Ustadz Nanung bahas itu kan ya. Ada yang tempatnya itu membuat sapinya stres ya, bahkan sapinya ada di genangan darah temannya gitu. Itu karena ya kurang akhlaknya gitu. Jadi pertanyaannya adalah akhlakmu ketika melakukan kurban itu seperti apa gitu. Jadi katanya seharusnya dipisahkan, tempatnya dibikin ini dan seterusnya ya. Ada akhlak terhadap makhluk ya. Akhlak terhadap lingkungan, misalnya membuang sampah, plastik dan yang lain-lain itu kan ada sebenarnya akhlaknya. Nah, kalau kita itu sempurna akhlak pada tiga hal ini, nah barulah mukmin itu menjadi rahmatan lil alamin. Barulah dia itu sudah berfungsi sebagai khalifah ya, wakil atau wakilnya Allah itu di bumi gitu ya. Ya. Nah, ini saya mengutip Rumi ini, jadilah seperti matahari dalam memberi dan membagi kasih sayang. Kalau kita perhatikan banyak amalan itu didasari dengan suasana hati itu cinta gitu ya, kasih sayang ya, kasih sayang. Dan inilah nama Allah yang paling sering disebutkan di awal yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita mengikuti sifat itu, nah itu luar biasa. Itu dimulai dari paling gampang itu Ar-Rahman Ar-Rahim.
Dan jadilah seperti malam untuk menutupi aib orang lain. Jadi kalau tidak perlu disampaikan karena itu aib ya, tidak ada kebutuhannya untuk hukum, tidak ada. Ya nggak usah disampaikan, ya diam saja gitu. Atau ya kalau teman-temannya membicarakan ya suatu ketika yuk kita ganti topik lain atau tidak ikut gitu ya. Itu sebenarnya menjadi seperti malam ya. Malam menutupi aib karena Allah itu sudah menutupi aib-aib kita, maka kita bersyukur dengan menutupi aib orang lain. Jadi jadilah matahari siang ya, memberi dan membagi, dan jadilah malam untuk menutupi aib. Nah, terakhir saya ingin menunjukkan film ini ya sederhana ya. Nah, ini akan kelihatan nggak? Ini di layar saya apakah kelihatan YouTube-nya? Om Jok kelihatan YouTube-nya enggak Om Jok? Ayo. Hah? Ya, kita gambarnya aja, Robin Hood Army. Oh ya, berarti ini saya ganti share-nya ke yang lain ya, karena itu tadi masih yang share saya khusus PowerPoint ya. Saya ganti new share. Share. Yang bawah itu nek diklik mungkin metu ya. Hah? Yang blok kuning itu nek di keluar. Itu link enggak? Link bukan? Iya itu link, cuman yang ya. saya share. Nah, ini mestinya udah kelihatan. Nah, ini lagi pindah. Ya, saya Ini. share dulu. Ya, ini ya. Udah kelihatan sekarang ya? Ya. Kelihatan YouTube ya? Kelihatan. Oh iya. Nah, ini adalah Robin Hood Army. Maaf internetnya. I'm Sarah Fedi and I co-founded the Robin Hood Army in Pakistan. How it really started was that my friend in India who started the Robin Hood Army really in India reached out to me because the demographics of Pakistan and India are so similar. So we brought the idea home. Wah, ternyata internet saya lagi kurang bagus. You have all these restaurants with so much food that's going to waste, and all they need is somebody to take the initiative of getting the food to the right people. So I feel like I'm giving back, but still in such a small way. But if I can inspire more people and get them to do this and bring that awareness, it's good enough, because it's a movement that we're hoping gets viral. Ya, itu adalah kisah Robin Hood Army ya. Sebenarnya itu gerakan itu dimulai oleh orang India, dan kemudian tadi yang dari Pakistan juga bikin. Nah, fenomena yang sangat sederhana, yaitu banyak makanan itu tersisa ya. Nah, itu akhlak ya, akhlak kita terhadap makanan. Makanya Rasulullah itu kalau makan tuh pasti bersih gitu ya. Bahkan beliau itu menjilati jari-jarinya. Nah, itu akhlak itu. Kalau memang mau makannya sedikit, ngambilnya sedikit. Lah sisanya gimana? Ada orang yang hari itu kelaparan gitu. Dan yang luar biasa adalah kita kan berpikir bahwa orang akan menyumbangkan makanannya kan. Nah, saya malah jadi pengen bikin gerakan yang sama ya.
ternyata perlu dibantu untuk diambilkan dan didistribusikan. Jadi sebenarnya kita bisa bikin seperti Robin Hood Army itu. Anak saya itu pernah ikut satu kelompok anak muda yang tiap malam itu bagiin makanan gitu ya. Dia masih sifatnya beli ya. Saya masih berpikir kalau bikin aplikasi menghubungkan antara yang mau sedekah makanan atau dibeli dengan harga murah gitu, lalu yang ada donasi, ya lalu ada volunteer, lalu ada yang meminjamkan kendaraan atau rumah untuk mengumpulkannya gitu kan ya. Kayaknya kita bisa. Karena riset di Amerika itu, kalau di Amerika ekstrim ya, 40% makanan itu dibuang sia-sia, 40%. Nah, kalau itu sebagian saja bisa dijual, sudah luar biasa. Kalau di Amerika ada juga yang mirip Robin Hood Army, tapi dia itu membeli makanan-makanan yang di supermarket hampir expired gitu. Nah, hampir expired kemudian dibagikan. Nah, moral story-nya adalah begini. Pada akhirnya ibadah itu outcome-nya itu adalah amalan yang kamu membantu orang lain itu. Nah, akhlakmu itu terlihat dari moral atau watak seperti itu gitu kan ya, baik pada Allah, pada sesama manusia atau pada alam ya. Kira-kira begitu sih ininya materi untuk hari ini. Nah, mari kita diskusikan bagaimana kita bisa mencapai akhlak yang lebih baik ya, menuju sempurna seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Oke, Om Cok, Ngoten, monggo. Terima kasih Om Irul, materinya menarik. Kalau ngerungokke gitu itu seperti terbayang, oh zaman dulu itu seperti ini gitu ya. Zaman Rasulullah seperti ini gitu. Sampai-sampai yang tadi ceritakan Om Irul, Ikrimah, itu kan sebetulnya ya insya Allah beliau itu meniru apa yang ada yang diabadikan di dalam Al-Quran gitu ya. Dalam perang Yarmuk itu kan terjadi setelah di zamannya Khalifah mungkin 3 tahun setelah Rasulullah wafat itu. Tapi ada peristiwa yang menarik juga sebetulnya, yang itu kemudian mirip, yaitu ketika kaum muhajirin itu sampai di Madinah diterima oleh kaum Ansor gitu. Dan itu diabadikan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 gitu. Banyak muhajirin itu yang kemudian tidak bawa apa-apa, tapi kemudian ditolong oleh saudaranya, bahkan kaum Ansor itu kan sebetulnya juga orang yang miskin gitu. Banyak yang miskin. Tapi memberikan untuk saudaranya itu loh. Ini yang apa namanya? Luar biasanya seperti itu. Mungkin Ikrimah mengamalkan apa yang pernah dia rasakan begitu di dalam Al-Qur'an Al-Hasyr ayat yang 9 itu. Baik, pertanyaan saya Om Irul, gimana sih caranya untuk menjadikan atmosfer hati kita ini, suasana hati kita ini terus tadi untuk bisa menjembatani antara ilmu kemudian bisa mengamalkan apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Ya. Ya, menurut yang disampaikan oleh Ghazali itu kuncinya kan di hati ya. Qalb itu ya. Nah, hati itu sendiri pada akhirnya kan sebenarnya kendalinya itu pada jiwa manusia. Hati itu bukan sesuatu yang fisik di sini ya, qalb itu ya. Jadi kita punya ilmu bahwa kita yang sesungguhnya itu kan yang jiwa ya. Ya, kita yang sesungguhnya ini harus bangun gitu, harus sadar dan kemudian berlatih untuk yang disebutkan oleh Kang Ihsan waktu itu ya. Tazkiyatun nafs itu. Pada akhirnya kita berfokus untuk membersihkan jiwa kita ini, tazkiyatun nafs. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, itu yang kita sebut ibadah mahdhah itu sebenarnya. Paling dasarnya itu. Tapi kita jadi tahu bahwa tujuan dari ibadah mahdhah itu sebenarnya ujung akhirnya kan tazkiyatun nafs, supaya akhirnya nanti hati kita itu menjadi bersih, sehingga ilmu-ilmu itu kemudian mengeluarkan amal-amal yang baik begitu kan ya, amal kebajikan gitu. Nah, sebenarnya kesadaran bahwa kita itu adalah jiwa itu penting banget gitu. Selama ini kita itu menganggap diri kita ini yang fisik. Yang fisik ini nanti akan dikubur dan hancur di tanah ini. Kita yang sesungguhnya kan yang jiwa.
Nah, yang jiwa ini kan harus dibersihkan dengan apa? Ya dengan tobat, dengan ya beristighfar, terus ketika melakukan ibadah itu kita tahu bahwa tujuannya ke jiwa ya. Misalnya kita bersedekah, berinfak itu kita meniatkan ya Allah hilangkan aku dari kikir gitu ya. Karena kikir itu bagian dari sombong gitu. Atau misalnya kita diam adalah ibadah juga ketika orang gibah ya. Ya mungkin kita keceplosan ikut, gitu. Tapi setelah itu parah nggak ikut aja lah bahas yang lain. Jadi kesadaran itu yang penting ya. Kalau saya menangkap bahwa berkali-kali Al-Ghazali itu sebenarnya mengingatkan kamu itu jiwa loh, kamu itu jiwa loh gitu. Tapi orang itu tetap kembali lagi akhirnya terjebak pada fisiknya ya. Banyakin sholat tapi jiwanya tidak menjadi lebih cerah gitu. Itu mungkin Om Jok ya. Yeah. Nah, di sisi lain ada cara yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kan, yang tombok ati itu kan. Tombok ati yang limo perkara itu kan sudah jelas itu. Nah, sebenarnya dia itu kan yang disasar jiwa itu. Jadi apa sih tombok ati kaping pisan apa itu? Baca Quran, Baca Quran. Ya, kayak gitu itu aja. Kemudian ada kumpul dengan orang soleh, puasa, zikir malam. Itu kan sebenarnya yang dihantam itu jiwanya. Ya bukan dihantam jiwa ya kita ini jiwa kok. Maksudnya kita menerapi kita sendiri. Yang sesungguhnya ya, lah. Ujung akhirnya itu kalau saya menyimpulkan dari Quran dan dari hadis itu, ujung akhirnya itu seseorang itu akan ingat akhirat, sehingga setiap kegiatannya itu jadi lillahi ta'ala. Jadi yang beruntung itu akhirnya karena setiap yang kita lakukan di dunia ini akhirnya ujungnya itu adalah akhirat. Kembali pada Allah kan. Akhirat itu bukan surganya ya. Yang kita cari kan ridha Allah itu kan ya. Tapi bahwa kamu itu nanti akan pulang. Kamu itu akan pulang no. Apalagi sekarang kita usia sudah paruh baya, udah gitu ya. Paling usia kita tinggal 30 tahun lagi gitu kan. Kan kita tidak tahu itu. Nah, itu kan harus ingat ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang. Menang bahwa kita tidak tertipu oleh dunia. Kita musafir yang tidak tertipu untuk duduk dan keenakan di warung kopi gitu kan. Harus lanjut gitu kan ya, perjalanannya harus lanjut. Ya. Kira-kira begitu. Monggo kalau ada. Monggo yang lain teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan loh. Saya mau sharing. Oh, itu yang Robin Hood apa tadi? Army. Robin Hood Army. Itu tahun 2018 itu saya sama teman UMKM ya anak-anak muda gitu ya, engineer gitu kan. Dia ngomong sama saya, Bu, aku udah buat aplikasi nih, Bu. Kayak punyanya Om Irul itu tadi. Persis gitu loh. Jadi kita membuat aplikasi yang menghubungkan antara restoran-restoran itu, kemudian nanti kalau itu terkumpul, terus akan di-share-kan ke orang-orang yang tidak mampu. Seperti Robin Hood Army itu. Nah, saya dukung itu. Ya coba dibuat gitu. Cuma kita terkendala waktu itu kan restoran mana ya yang mau gitu ya untuk kerja sama kita dan penyalurannya itu kemana. Akhirnya di Solo setelah kita pisah kan dulu satu perusahaan sama saya, terus 2019 kita pisah, dia di Solo malah sama calon istrinya orang Spanyol, istrinya itu menghimpun dana dari orang-orang luar, terus dibelanjakan di Indonesia, dimasakkan di Indonesia, terus dibagi di Solo gitu kan. Akhirnya buatnya itu. Nah, aku kepikiran lagi, lah kalau hotel-hotel itu aku kerja di hotel itu kalau sisa gitu cuma dibuang Om Irul. Jadi kalau misalnya itu bisa kita canangkan gitu loh, alangkah baiknya gitu loh. Jadi sisa-sisa hotel itu kan bisa untuk makan orang-orang yang nggak mampu gitu loh. Dari itu tuh
benar-benar dibuang, Om Irul, nggak boleh dibawa pulang sama karyawan tuh nggak boleh, Karyawan. dibuang. Iya. Gitu. Dan itu kan waste gitu loh, maksudnya itu yang lain aja nggak bisa makan kok, ini malah dibuang-buang gitu loh. Ya, Itu betul. sih dulu pernah. Kalau misalnya si aplikasinya itu udah jadi, tinggal apply kayaknya gitu. Oh ya, nanti kita bisa lanjutkan itu, dan memang kita memerlukan ada anak muda yang karena itu ada kegiatan fisik ya, bagi dan segala macam itu. Yang generasi kita kan support ya, mungkin fasilitas sepeda motornya atau Ya tempat paling untuk channeling ya. garasinya. Atau networking-nya kita gitu kan, Ya, ketemu sama petinggi-petinggi hotel, restoran gitu. Mungkin itu yang mungkin bisa kita jembatani antara mereka sama iya. link Dan tidak kita ada gitu. target, Jeng Anin, harusnya kalau kita melakukan kegiatan sosial itu. Jadi Iya. misalnya begini ya, ya mirip pengajian ini, kalau akhirnya cuman saya dengan Om Jok ya kita pengajian gitu kan, ya berdua. Tapi maksudnya kalau itu juga nanti kalau hari ini yang sedekah cuman 5 ya yang dibagi 5. Gitu. Jadi nggak ada beban. Iya. Kita Iya, bukan makanya. kemudian dapur umum menyediakan untuk makanan banyak ya. Kita menghubungkan dari yang kira-kira mau dibuang, bahkan kalau perlu ada donasi nanti dibeli dengan harga sepertiganya misalnya gitu, jadi ada solusi juga bagi mereka gitu untuk dibagikan gitu. Dulu waktu saya punya warung karena terinspirasi dari dia gitu, dari Ervin itu kan. Dulu waktu saya punya warung, kalau malam udah nggak ada pengunjung, sisanya saya bungkusi Om Irul, terus saya keliling Jogja tak bagi-bagiin gitu. Nah kan itu double Nah, effort daripada itu. Double effort oh, harus keliling sendiri ya kan. semasa harus keliling sendiri Bila ya. ada satu tim yang tugasnya itu memang ngambil dan mendistribusikan gitu ya. Nah, itu akan luar biasa. Kan tidak ada kata terlambat sih menurut saya. Saya sebenarnya sudah tahu Robin Hood Army itu agak lama ya. Terus saya sudah pernah ngobrol dengan anak saya tapi belum sempat. Tapi akhir-akhir ini saya pikir saya kok berasumsi orang lain sudah melakukan. Seperti saya berasumsi pasti Jeng Anin sudah membagikannya sendiri kan. Tapi kan asumsi saya bisa saja salah ya. Iya. Cuma berpikir seperti itu dan akhirnya semuanya tidak ada yang mendistribusikan. Nah mungkin Om Jok ada mahasiswamu yang 1-2 orang saja dibiayai naik sepeda motor dan ini saya misalnya kita ongkosi gitu ya, tolong dibagiin terus kita mulai pelan-pelan satu warung gitu kan ya. Dan kalaupun ada yang dibagiin, kalau enggak ya enggak usah gitu. Hari itu enggak ada yang dibagi ya, enggak ada tanggung jawab. Tapi kalau ada yang mau dibagiin, tinggal masukin di aplikasi yang sederhana, langsung ngasih alert, nanti diambil, kemudian dikelilingkan. Iya, betul. Ya, yang tadi di India itu yang saya lihat di TEDx ya, dia juga mulai itu sederhana banget gitu. Kemudian yang di Karachi tadi juga berenam saja kan ya. Lama-lama ya jadi banyak gitu kan ya. Nah, saya mikir-mikir, kok saya dari dulu sudah tahu kok tidak saya amalkan juga ilmunya ini kan ya. Jangan-jangan sederhana ini sangat sederhana. Kalau ada yang punya mahasiswa atau punya anak muda yang kebetulan jalan amalnya ya, jalan amal itu. Tiap orang itu mempunyai kecocokan jalan amal ya. Ada yang senang bagi-bagi. Nah, kalau kita menemukan anak yang seperti itu, kita support gitu. Kita bisa support. Saya bisa bikinkan aplikasi kalau perlu, atau Ceng Anggi itu bisa bikin kan. Atau minta siapa tadi Kevin. Itu kan sederhana sekali ya. Itu sederhana sekali kok bikin aplikasi seperti itu. Ya kalau mau nanti kita diskusikan untuk kita coba. Nah, waktu COVID ini kan sebenarnya kita sudah melakukannya ya. Tahun lalu itu saat awal pandemi itu dengan teman-teman kami ada itu dapur umum. Nah, teman-teman KT kan juga punya, T89 punya juga kan pernah. Nah, namun kemudian seiring dengan mulai pulihnya keadaan jadi sudah tidak terlalu seperti awal kan. Nah, tapi ada yang setiap hari itu sebenarnya struggle.
Ya kalau kita kelilingi pasti ketemu. Dan ada yang setiap hari kelebihan makanan itu pasti. Tidak harus makanan masak ya, karena di Amerika itu banyak juga yang bahan-bahan yang hampir expired. Misalnya kurang 3 hari expired, atau sayuran yang sudah hampir busuk, begitu ya. Nanti dibuang yang busuknya, kemudian dikumpulkan yang bagusnya. Buah itu kalau ada yang busuk dikeroak gitu ya, itu dibagikan itu. Itu ada satu tim yang memang memproses barang-barang yang hampir jadi waste. Jadi misalnya buah apel sudah bosok di ujungnya kan nggak layak dijual kan, dimakan sendiri sama yang dagang kan juga dia udah bosen kan. Nah itu diambil, dibeli murah sekali, terus yang bagian rusak itu dikeroak atau itu dicacah jadi makanan salad atau apa, itu ada itu yang seperti itu. Saya izin. Monggo. Ya ngapunten, sebenarnya kita kan sudah melakukan hal itu juga loh Om. Ya. Kita sudah melakukan itu pada saat awal-awal pandemi itu kan ngumpulin uang ya, uang, kemudian salah satu teman kita Yuendah itu kan juga sama, kemudian dia menghimpun teman-temannya yang ada di warung untuk kemudian memasakkan dan membagikan. Dan yang tadi leftover itu juga dia nyari Om. Jadi di pasar dia punya salah satu pedagang dari Temanggung yang kalau sore dagangannya nggak laku, kemudian dikasihin sama Yuendah. Jadi Yuendah itu kemudian milihin yang masih layak dan sebagian besar masih layak menurut Yuendah. Kemudian dia masakkan dan dia bagi. Itu pada saat itu ya. Pada saat itu sebenarnya kalau kita mau bisa kok gitu, kita kemudian menggerakkan kembali gitu tuh bisa gitu loh. Jadi dan kami mungkin kalau sekarang kayaknya sudah, karena sudah apa ya, program itu mungkin Jeng Anggi udah paham banget itu juga apa program itu kemudian berhenti nggih. Tapi kalau kita kemudian mau bikin itu lebih terstruktur kayaknya lebih bagus banget gitu loh. Saya insyaallah matur nuwun. Nggih. Insyaallah kayak gitu ya. Yang jelas itu yang mau terima itu sudah jelas ada. Tinggal banyak, kita yang kalau mau yang terima tuh jelas ada itu banyak sebenarnya. Kalau malam-malam itu bagian ke tukang beca yang lagi mangkal malam-malam itu aja pasti pada terima kasih itu. Pagi hari mereka sudah punya sarapan. Itu yang dialami anak saya ya. Jadi saya juga agak khawatir kadang-kadang dia kan malam ya. Itu bergeraknya itu jam 10 jam 9, 10, 11 malam gitu ya. Nah, tentu saja kalau volunteernya ini kan bisa dibagi, nanti ada yang ada yang laki, jadi aman juga gitu. Jadi karena memang ngambil makanannya kan bisanya malam atau baginya ya malam, ya nggak apa-apa gitu. Ya dimulai dari sekelompok orang kecil aja kayaknya nggak apa-apa. Kalau mau nanti kita jalankan, mudah-mudahan Allah ngasih jalan gitu ya. Amin. Gitu. Wong ini nek dipikir jane gampang toh. Gampang dan tidak ada risikonya. Hari ini aku berhentilah, ya apa-apa. Nggak ada yang kemudian marah-marah gitu, nggak ada. Selama ini juga nggak ada gitu ngerjain. Tapi kalau dikerjain, apalagi yang saya inginkan itu ada koordinator yang anak muda. Anak muda itu nggak harus mahasiswa, tapi ya mungkin usia 30 itu memang harus ada jangkarnya. Apakah misalnya Endah punya siapa yang lebih muda gitu ya, harus ada itu. Saya kebetulan kalau di Jogja nggak ada, tapi kalau di Bandung, saya di Bandung itu mencoba gerakan bikin itu tangan palsu. Nah itu ada dengan mahasiswaku. Tapi kalau yang ini tadinya saya ngiming-ngimingin anak saya, tapi kayaknya belum banyak tergerak. Tapi dia sudah punya itu kelompok yang malam-malam itu selalu bagiin itu. Oh dia juga kadang, ayah mau sedekah enggak itu untuk ini, oh ya gitu. Jadi dia sudah punya kelompok itu. Iya. Indah kemarin habis kena juga sih, kena COVID juga. Sakit lagi. Ya. Tapi itu adalah contoh di mana pada akhirnya ukuran dari keberhasilan ibadah kita atau beragama kita itu ukurannya itu adalah akhlak.
Jadi orang itu tidak diukur dari berapa kali dia haji, berapa besar dia itu sedekah gitu kan ya. Itu bukan ukuran itu. Nah, akhirnya akhlak lah. Akhlak itu ya gimana? Ya tadi itu. Kalau kata Ghazali kan, yang dia itu nggak mikir untuk melakukannya. Itu sikap pertama, apalagi itu ditunjukkan pada kondisi sangat kritis gitu ya. Jika ditunjukkan sangat kritis oleh para sahabat itu, ya kayak begitu sikap mereka. Itu artinya nggak pakai dipikir hitung-hitungan pencitraan wis ora ono kuwi. Iki pacek le wis tak sedekahno wis. Kok piye urusane wis Gusti Allah maringi 10 kali lipat. Nah, kayak gitu itu udah levelnya itu keren gitu ya. Keren. Itu ya, levelnya sebuah jilat kulubuhum. Twing langsung yes. Iya, dan kondisinya ekstrim kan, ekstrim kan. Yang dilakukan tadi, yang diambil 2 contoh yang ekstrim, tentu saja banyak para sahabat itu yang diam-diam melakukan yang luar biasa, tapi nggak terekam ya. Itu menginspirasi kita. Ujung akhirnya seperti itulah yang Rasulullah itu ingin bangun masyarakatnya. Gitu. Dan seperti itulah yang Quran itu menunjukkan bahwa kamu contohlah Rasulullah itu. Contoh akhlaknya itu. Enggak ada itu disuruh contoh beribadahnya seperti Rasulullah sampai bengkak, enggak ada itu. Tapi kalau apa itu sikap-sikapnya itu kan disuruh mencontoh. Ya matur nuwun, nanti kita tindak lanjut ini jeng anin jeng titik bismillah lah. Ya. Bu carane piye pokoke niat sih. Ya, jadi memanfaatkan waste dari warung-warung itu, dari hotel-hotel itu untuk teman-teman yang nggak bisa makan gitu. Dan sebagai solusi bisa saja dia dibeli murah. Jadi tidak harus gratis juga. Tidak gratis juga, tapi bisa diberi murah. Kalau misalnya ada donatur, misalnya mau enggak ini berdonasi, harganya ini murah loh karena udah malam, tinggal tempatnya misalnya. Jadi, daripada dibuang. Iya, daripada dibuang. Dan itu bisa jadi modal lagi kan. Bisa jadi memang hari itu nggak banyak yang beli, jadi kan sedih juga kan. Nggak mungkin hanya disedekahkan terus ya. Harus ada solusi bersama gitu. Terus yang sedekah juga senang kan. Ini sedekah ngasih makan, dan itu itu pahalanya akan gede banget itu sedekah ngasih makan itu. Butuh sing melastiki, butuh sing numpak sepeda motor bahagia itu loh yang anak muda itu yang kita harapkan anak muda. Yang tua bisa ya sesekali gitu. Betul. Ya, ide ini bagus ini untuk T89 sendiri dulu gimana Om Irul? Oh oke, mari kita jalankan. Ini Om Dok ya suaranya. Iya. Mohon maaf ini. Tunggu tadi itu Arta persilahkan langsung. Iya. Ya wes sekalian Om Dok sebagai kepala suku ini gimana ini? Maaf belum begitu sehat ini, mohon maaf. Jadi belum bisa selalu gabung. Apa? Alhamdulillah ini sudah lebih baik toh ini Om Dok ya. Sampun Om Joko udah kemudian makan sudah belum bisa mbau sih, belum bisa ngerasake ning. Belum bisa ngambung. Ya enggak ada yang diambung. Iya. Kok dinyalain gimana? Om, kan kita kangen yo. Wah, lihat. Nah, aku tangi turu ya. Iya, lihat iku ya. Apa-apa. Wah. Tindak lanjutnya ini, Om Dok, tindak lanjutnya. Seger bisa nih, seger. Iya. Halo Om Dok. Lihat. Wah, sorry tak. Ini mau tangi ini pergi telepon pasien yang di malam tak masukkan ke UGD. Jadi aku jadi tangi. Mohon maaf, tadi malam tidur jam piro 1:30 jadi ngantuk. Halo teman-teman semua. Ya, wes penak sehat. Iya, Om Dok ini kan punya banyak anak muda ini. Paling tidak 1-2 orang. Saya masih muda. Wah, iya ya, kita ini masih muda cuma merasa tua ya. Atau kebalik ya. Yang tua kan mau ngomedi Om Joko. Fisik loh ya. Maaf loh ya. Jiwanya masih muda semua ini. Ya, jiwanya semua masih. Mungkin Om Joko jilbaban kan nggak kelihatan kalau tua. Ini Om Irul, Om Joko, deng semua tadi. Nah, ini kan aku mikir ada beberapa teman kita yang masih kurang beruntung gitu loh.
Nah, kemarin kan yang kejadian ini tadi tak cek nggak ada sih. Kita Om Adib yang kemarin kecelakaan bolak-balikan misalnya itu. Dan kemarin waktu mau bayar itu dia ternyata kan ya belum bisa bayar. Beliau kan baru keluar dari pondok kemarin lama itu. Dan saya bilang sama Jenggi, BPJS apa gimana? Terus tak tanya ke Om Adib sendiri, ternyata nggak punya BPJS dia. Beratan, nggak pernah dibayar iuran. Nah, terus makanya kalau kayak gini besok lagi pas dia sakit atau anaknya istrinya sakit kan kasihan nggak bisa bayar pasti. Nah ini tadi saya dengar semangatnya dari Om Irul ini paham gitu ya, tapi wah ini teman-teman kita sendiri banyak nih yang perlu kayak gitu, kayak Jeng Endah Balupi gitu ya, maaf ya saya nyebut merek ya, tapi ini memang harus kita sebut nih biar kita gerakkan. Terus mungkin nggak tahu nih Om Huri yang angkat teman saya gitu, atau teman-teman yang lain, teman-teman semua ini. Jadi kas kita teman-teman semua kemarin ada. Lanjut monggo. Baik, saya kira kita sudah 7:30 Om Irul. sudah lewat dari jam yang biasa kita alokasikan. Mungkin ada juga teman-teman yang sekarang kemudian akan ada aktivitas gitu Baiklah, matur nuwun sangat Om Dok yang sudah memberikan wacananya dan juga informasinya yang valid kepada kita semuanya, dan juga teman-teman sudah bergabung ya, insya Allah kemudian monggo nanti kita yang pertama tadi kita pikirkan bersama dari keluarga kita, terus kemudian tadi yang diusulkan Om Irul saya kira juga perlu juga untuk kita tindak lanjuti, ngoten nggih, seperti yang pengalaman Jeng Anin dan juga Jeng Titik dan seterusnya. Saya kira begitu. Matur nuwun, dan kita akhiri pengajian ini dengan baca doa kafaratul majelis dan alhamdulillah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Irul, Om Joksan. Sami-sami.